Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahya dari Manajemen Biaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi reasuransi atau penjaminan risiko. Apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lainnya. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhana, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Jenis-jenis reasuransi, ada 4 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu tripartit, fakultatif, fakultatif obligatory, dan pool. Jenis-jenis tersebut adalah yang pertama, tripartit. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, profesional dan non-profesional. Yang kedua, fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur. Namun, tidak ada kewajiban perusahaan asuransi dapat melimpahkan risiko itu. Yang ketiga, fakultatif obligatori. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Kalau ia memutuskan mau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat, pool. Bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi dapat menetapkannya jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reassurance bersama. Metode ini biasanya dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan bersama. Tujuan reasuransi. Yang satu, capacity boosting. Terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi yang kemudian akan dipersebar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua, removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi serta berapa besar kerugian yang dialami. Yang ketiga, confidence. Dengan dihilangkan ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi. Yang keempat, catastrophe protection, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya. Yang kelima, spread of risk. Tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur. Karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat pengendali risiko. Keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Yang kedua, mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takutnya nasabah bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Cara kerja reasuransi sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah. Perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga mengeluarkan premi untuk pengalihan risiko tersebut. Namun, tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga ia bisa mengambil untung. Dalam menangani keperluan kliennya atau penyedia asuransi, beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Mereka mereka lalu membagi peran. Ada yang menjadi lead insurer atau pihak yang menentukan kontrak dan premi, lalu sisanya menjadi following insurer, mengambil bagian dalam pengelolaan reinsurance. Perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko.
Perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Berikut ini perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi. Akan tetapi, hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Dua, segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail atau bisnis to consumer, B2C, dan corporate dengan kompetensi tinggi. Makanya selalu aktif beriklan biar brandingnya populer di masyarakat. Contoh perusahaan asuransi di Indonesia, yang pertama PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, yang kedua PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, yang ketiga PT Reasuransi Maybank Indonesia, yang keempat PT Reasuransi Nasional Indonesia. Sekian presentasi materi tentang reasuransi. Mohon maaf bila banyak ada kata yang tidak sempurna atau banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.